Anak perempuan buta bernama Arya, berusia 8 tahun, ingin sekali bisa melihat ibunya dan dunia sekitarnya. Dokter di negaranya tidak bisa mengobati penyakit matanya, maka ibunya memutuskan untuk membawanya ke negara lain yang lebih canggih untuk berobat. Mereka berdua naik kereta yang menuju ke negara tersebut. Di tengah perjalanan, Arya mendengar suara domba yang sakit di luar kereta. Dia merasa kasihan dan memutuskan untuk menolong domba tersebut. Ketika Arya kembali ke kereta, pintu kereta sudah tertutup dan kereta sudah berjalan kencang. Arya ketinggalan kereta dan sendirian di stasiun kecil yang tidak berpenghuni. Ibunya mencari Arya di dalam kereta, tapi tidak menemukannya. Dia panik dan berlari ke gerbong terakhir, berharap Arya masih ada di dalam kereta. Tapi Arya tidak ada. Arya memutuskan untuk mencari kereta lain yang bisa membawanya menemui ibunya. Arya memasuki kereta baran yang berhenti di stasiun kecil tersebut. Kereta itu gelap dan sunyi, tapi Arya tidak punya pilihan lain. Dia duduk di pojok kereta, merasa takut dan sendirian. Kereta barang itu mulai berjalan, membawa Arya menjauh dari ibunya. Arya menangis dan memanggil ibunya, tapi tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa jam, kereta barang itu berhenti di sebuah kota kecil. Arya keluar dari kereta dan meraba-raba sekitarnya, mencari seseorang yang bisa membantunya. Tiba-tiba, seorang lelaki muda menghampirinya. "Hai anak kecil, apa yang terjadi denganmu?" tanya lelaki itu dengan suara yang lembut. Arya menceritakan tentang ibunya dan kereta yang membuatnya ketinggalan. Lelaki itu mendengarkan dengan sabar dan kemudian berkata, "Aku akan membantumu menemukan ibumu." Lelaki itu membawa Arya ke rumahnya, tapi Arya tidak tahu bahwa lelaki itu sebenarnya adalah dokter yang sangat terkenal di kota itu. Dia memiliki alat untuk mengobati penyakit mata Arya, tapi dokter itu memiliki masa lalu yang sedih. Dia kehilangan anaknya yang juga buta karena tidak bisa mengobatinya tepat waktu. Dokter itu merasa bersalah dan ingin menebus kesalahan itu dengan mengobati Arya. Tapi, ketika dokter itu mengobati Arya, dia menemukan bahwa penyakit mata Arya sangat langka dan memerlukan operasi yang sangat berisiko. Dokter itu harus memilih antara menyelamatkan Arya atau kehilangan harapan untuk menebus kesalahan masa lalunya. Dokter itu bernama Dr. Ryan. Dan dia sangat terharu dengan keputusan yang harus diambilnya. Dia tahu bahwa operasi itu bisa menyelamatkan Arya, tapi juga bisa mengambil nyawanya. Dr. Ryan memutuskan untuk melakukan operasi itu, dengan harapan bahwa dia bisa menyelamatkan Arya dan menebus kesalahan masa lalunya. Operasi itu berlangsung selama berjam-jam, dan Dr. Ryan sangat cemas dengan hasilnya. Akhirnya, operasi itu selesai, dan Dr. Ryan melihat bahwa mata Arya mulai bereaksi terhadap cahaya. Arya mulai membuka matanya, dan Dr. Ryan melihat bahwa dia bisa melihat. Arya tersenyum dan memeluk Dr. Ryan dengan air mata kegembiraan. Tapi, ketika Arya membuka matanya, dia tidak hanya melihat Dr. Ryan, tapi juga ibunya yang telah mencarinya selama berbulan-bulan. Ibunya telah menemukan alamat Dr. Ryan dan datang ke rumahnya, dengan harapan bahwa Dr. Ryan bisa membantunya menemukan Arya. Arya dan ibunya akhirnya bersatu kembali. Dengan Dr. Ryan yang menonton dengan air mata kegembiraan, Dr. Ryan telah menebus kesalahan masa lalunya. Arya dan ibunya sangat gembira telah bersatu kembali. Mereka memeluk Dr. Ryan dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikannya. Dr. Ryan tersenyum dan berkata, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Arya adalah anak yang sangat berani dan kuat. Arya dan ibunya kemudian pulang ke rumah mereka dengan hati yang penuh kegembiraan.
Mereka tidak pernah melupakan Dokter Rian dan kebaikan yang telah diberikannya kepada mereka. Arya kemudian memulai kehidupan barunya dengan bisa melihat. Dia sangat gembira bisa melihat warna-warna cerah, matahari yang bersinar, dan senyum ibunya. Arya juga mulai sekolah lagi dan membuat banyak teman baru. Dia sangat populer di sekolah karena keberaniannya, dan cerita pun selesai.